Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Putri Jaumami. Saya kuliah di Universitas Potensi Utama semester 4, Prodi Ekonomi Syariah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pengantar ekonomi di mana pembahasannya tentang perkembangan ilmu ekonomi makro. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita pembahasan. Nah, seiring perkembangannya zaman dan pola hidup masyarakat di dunia, serta permasalahan-permasalahan mengenai kegiatan ekonomi yang muncul pada pandangan dari beberapa golongan maupun tokoh yang masing-masing memiliki pernyataan tentang perekonomian, terutama pada makroekonomi. Teori pemikiran ekonomi makro berkembang dimulai dari zaman klasik, zaman neoklasik, Keynes dan pasca Keynes. Nah, berikut langsung kita bahas. Yang pertama, zaman praklasik. Di dalam zaman praklasik ada namanya merkantilisme. Nah, merkantilisme ini tersendiri berkembang pada abad ke-18. Kaum merkantilisme ini tidak mengenal seseorang pemimpin kecuali suatu sel-sel campuran tangan pemerintah dalam perekonomian dengan tujuan meningkatkan kemakmuran dengan mencari emas sebanyak-banyaknya. Yang kedua ada zaman klasik. Nah, pendiri atau pelopor kaum klasik adalah Smith yang terkenal dengan bukunya An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nation, yang menyatakan ajaran penyesuaian pemerintah dan penawaran berdasarkan hukum Say, baik pasar produk akhir maupun pasar input tenaga kerja. Perekonomian selalu dalam keadaan equilibrium pada kondisi full employment. Mengenai faktor penentu tabungan, menurut ahli-ahli ekonomi klasik, jumlah tabungan ditentukan oleh suku bunga. Perekonomian selalu mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Jumlah tabungan yang diwujudkan adalah jumlah tabungan pada ketika perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Selanjutnya ada zaman neoklasik. Nah, pada tahun 1870-an telah terjadi pergeseran dalam teori pembangunan ekonomi. Pergeseran ini disebabkan oleh kemajuan teknologi yang peranannya begitu dominan dalam pencarian dan penemuan sumber-sumber produksi baru, serta kemampuannya dalam mengembangkan lebih lanjut sumber-sumber produksi baru itu. Aliran teori pembangunan ekonomi baru ini kemudian dikenal sebagai mazhab teori pembangunan ekonomi non-klasik. Non-klasik merupakan pengembangan dari mazhab sebelumnya, yaitu mazhab klasik. Nah, di dalam teori ekonomi klasik yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan berhenti pada suatu masa karena terbatasnya sumber daya alam. Hal ini berbeda dengan pandangan teori neoklasik bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan berhenti walaupun sumber daya terbatas. Mereka meyakini bahwa dengan terbatasnya sumber daya alam tersebut, manusia masih mempunyai kemampuan untuk mencari alternatif lain untuk terus melakukan pertumbuhan meskipun terbatasnya sumber daya. Salah satu cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi menurut aliran neoklasik adalah dengan cara menggunakan instrumen penawaran faktor produksi dan tingkat produksi. Semakin tinggi tingkat sumber ekonomi dan teknologi, maka semakin besar pertumbuhan ekonomi. Dan selanjutnya ada zaman Keynes. Pelopor perkembangan kesempatan kerja adalah John Maynard Keynes pada tahun 1946 sampai 1981.
Keynes menyatakan bahwa mekanisme pasar bebas tidak secara otomatis menciptakan stabilitas dan keseimbangan ekonomi karena adanya kekakuan dalam berbagai sektor ekonomi yang disebabkan oleh terciptanya stabilitas dan keseimbangan ekonomi diperlukan peranan pemerintah secara aktif. Nah, tentang pandangan Keynes yang menyatakan bahwa perlunya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan dan membimbing perekonomian pada arah yang diinginkan, menuai kritik para pakar ekonomi. Kritik paling vokal datang dari pakar-pakar ekonomi dan kuasi konservatif. Nah, mereka dapat dibagi dalam dua golongan. Yang pertama, golongan tua dan golongan muda. Celaan paling keras datang dari kelompok yang menanamkan libertarian. Nah, mereka ini menempatkan kebebasan individu di atas segala-galanya. Dan mereka melihat bahwa intervensi pemerintah dalam membentuk apapun sebagai ancaman bagi kebebasan individu. Alasan penolakan mereka bisa diwakili oleh pendapat Friedrich van Hayek. Mengatakan sesekali pemerintah melakukan intervensi pasar. Nah, ini akan mengarahkan pada sosialisme yang akhirnya akan menyebabkan berkurangnya kebebasan. Jika kecenderungan ke arah peningkatan pengawasan pemerintah dikekang, mereka khawatir bahwa orang sebagai individu akan berubah sekedar menjadi hamba bagi pemerintah. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini.